Dirjen Linjamsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Sesditjen, Pak Direktur, juga hadir Pak Kepala Biro Humas. Juga di sini ada hadir teman-teman Kepala Dinas Sosial dari Provinsi, juga teman-teman koordinator regional dan koordinator wilayah program Keluarga Harapan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, tentunya saya ingin kembali menyampaikan bahwa kondisi pandemik COVID-19 saat ini menuntut kita semua untuk tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan anjuran-anjuran dari pemerintah maupun dari WHO, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan-kerumunan orang, dan juga menjaga daya tahan tubuh dengan tetap berolahraga maupun mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Pak Dirjen, teman-teman Linjamsos, Ibu Bapak hadirin sekalian, tentunya Kementerian Sosial sangat berharap banyak dari para pendamping, para koordinator, dan para kepala dinas. Karena teman-teman inilah ujung tombak dari program PKH yang tidak hanya menjadi perhatian khusus dari Kementerian Sosial, tapi juga menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden kita. Seringkali dalam setiap rapat, Bapak Presiden juga menanyakan bagaimana perkembangan daripada PKH di lapangannya, dan alhamdulillah sampai saat ini perkembangannya baik, target-target semua bisa tercapai, ya, dari target KPM maupun yang lainnya. Namun tentunya yang paling penting adalah teman-teman semua, kita bekerja tidak hanya sekedar mengejar target-target angka saja, tapi juga lebih dari itu, yaitu kita ingin pastikan bahwa uang negara yang sudah kita gunakan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Itu yang paling penting, ya, bukan hanya sekedar target-target pencapaian angka-angka, KPM tercapai, penyaluran tercapai, ya. Tapi yang paling penting dari semua itu, yang paling esensial adalah bagaimana uang negara yang tidak sedikit ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh para penerima manfaat. Oleh karena itu, kita yang bekerja di sini adalah melayani masyarakat, melayani rakyat yang membutuhkan. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada rakor program Keluarga Harapan kali ini adalah tentunya dengan pandemi COVID-19 ini, angka kemiskinan kita pasti naik. Ya, beberapa angka yang kita lihat antara lain naiknya sampai kurang lebih 4%. Artinya dari 9,22 tambah 4 menjadi 13%. Ini kenaikan yang luar biasa. Artinya apa? Akan ada kenaikan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Jadi tidak mustahil misalnya nanti tahun depan akan ada peningkatan target daripada jumlah keluarga penerima manfaat program PKH. Apabila ini terjadi, ya kita harus siap menjalankan tugas tersebut tentunya dengan sepenuh hati. Ya, karena pada satu kesempatan Bapak Presiden pernah menyampaikan kepada saya, menanya bagaimana kalau misalnya jumlah keluarga penerima manfaatnya dinaikkan. Saya bilang siap, Pak. Prinsipnya kami melaksanakan perintah Bapak, dan tentunya tidak hanya sekedar kita naikkan jumlahnya, tapi kita akan pastikan juga
mereka mendapatkan pelayanan yang sama juga kualitasnya dengan para penerima manfaat yang sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini memang membuat kehidupan kita berubah total, ya. Kebiasaan kita berubah total. Cara kita berkomunikasi, cara kita rapat, cara kita bersosialisasi sekarang lebih banyak melalui virtual. Ya, tentunya ini juga banyak plus dan minusnya. Plusnya tentunya hemat dari sisi biaya, ya. Kita tidak perlu berkumpul di satu tempat, ya. Tentunya memerlukan biaya yang besar dan juga menggunakan biaya yang tinggi untuk transportasi. Sekarang bisa kita lakukan secara virtual dari seluruh Indonesia, bisa dalam satu forum, ya, walaupun kita tidak bertatap langsung. Minusnya tentunya perhatian kita atau konsentrasi kita beda apabila dengan rapat-rapat yang kita memang bertatap langsung, ya, karena kita bisa langsung berinteraksi. Nah, tentunya plus minus ini merupakan satu realita yang kita harus hadapi saat ini, di mana kita juga terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa selesai dalam waktu yang singkat, tidak berkelanjutan. Bapak hadirin sekalian, Kementerian Sosial di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini mendapatkan porsi yang sangat besar. Pemerintah dan rakyat sangat berharap banyak dari Kementerian Sosial. Bahkan terkadang mungkin yang bukan porsi kita juga mereka berpikir itu porsi kita. Ya, itu karena memang harapan yang begitu tinggi, ekspektasi yang begitu tinggi dari para rakyat, daripada masyarakat terhadap Kementerian Sosial. Oleh karena itu, seringkali makanya saya sampaikan di jajaran saya bahwa ya, ini hikmah juga buat Kementerian Sosial yang didapat dari pandemi COVID-19. Artinya perhatian, ekspektasi, ya, terhadap Kementerian Sosial sangat tinggi saat ini. Sehingga apabila kita salah sedikit saja, tidak heran pemberitaannya langsung bertubi-tubi, ya, di berbagai media. Padahal cuma misalnya salah sasaran memberikan bantuan sosial. Dari 100 orang yang salah 3 orang, yang diberitakan yang 3 orang, kan begitu, bukan yang 97 orang. Tapi ini suka dan duka kita. Kita sekali lagi sebagai pelayan masyarakat, ya kita tidak perlu terlalu defensif atau bagaimana, ya kita jadikan sebagai cambuk saja untuk memperbaiki kinerja kita di masa mendatangnya. Oleh karena itu kami sangat berharap dengan para koordinator wilayah, koordinator pendamping, juga kepala dinas provinsi, kepala dinas sosial provinsi dan yang lainnya, agar kita berkomunikasi dan berkoordinasi yang lebih intens. Apalagi sekarang kan tidak perlu langsung ketemu, ya, cukup Vicon, kita sudah bisa rapat dengan 100 orang, bahkan 200 orang. Jadi tidak ada hal yang menghalangi kita untuk saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi lebih baik. Kami juga di Kementerian Sosial percayalah bahwa kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita, kualitas kita di dalam bekerja. Hal spesifik lainnya, ada beberapa hal mungkin yang saya ingin sampaikan yang seringkali menjadi sorotan publik, yaitu masalah kurang tepatnya sasaran program. Ya, ini menyangkut misalnya beberapa pemberitaan yang cukup masif, ada foto-foto rumah-rumah yang sebenarnya sudah dianggap tidak layak menerima PKH, tapi masih menjadi penerima manfaat. Ya, bahkan sudah rumahnya besar, ya, masih ditempeli stiker keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Nah, jadi hal-hal ini perlu mendapatkan perhatian ekstra Pak Dirjen dan jajaran, dan saya pernah menyampaikan ke Pak Dirjen agar bagaimana membuat satu aturan main yang memungkinkan apabila misalnya pendamping di lapangan itu bisa memutuskan untuk merekomendasikan keluarga penerima manfaat itu untuk tidak mendapat
atau tidak menjadi KPM lagi, supaya kita bisa alihkan kepada keluarga-keluarga lain yang lebih layak. Nah, ini satu hal yang mungkin nanti bisa didiskusikan Pak Dirjen dan jajaran, bentuknya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, yang supaya bisa diterapkan di lapangan dan tidak perlu birokrasinya terlalu berbelit. Ya, artinya harus seizin dirjen, harus seizin menteri, ya ini nggak perlu. Ya, mungkin diatur lah, apakah cukup level direktur ataukah bagaimana, ya. Jadi ini perlu supaya nanti gerakan-gerakan di lapangannya lebih luas begitu. Yang tentunya tujuannya adalah seluruh penerima manfaat PKH adalah benar-benar keluarga yang paling berhak, paling layak untuk menerima manfaat PKH. Yang kedua yang juga sering menjadi sorotan adalah mengenai kartu keluarga sejahtera KKS. Yang saya sudah minta kepada Dirjen dan tim agar saya tidak mau lagi ada pendamping yang memegang kartu. Ya, ini dengan segala alasan apapun kecuali misalnya keluarga tersebut tinggal sebatang kara, usianya sudah 85 tahun, ya sudah tidak ada lagi yang menemani situ, ya apa boleh buat. Tapi rasanya yang seperti itu kecil sekali. Ya, jadi saya minta kepada para koordinator khususnya untuk lebih memasifkan lagi, ya, agar kartu keluarga sejahtera KKS itu benar-benar bisa dipegang sendiri oleh penerima manfaat. Jadi jangan sampai nanti ada alasan tidak bisa menggunakannya atau bagaimana, ya kita lah yang melatih penerima manfaat supaya bisa menggunakan daripada kartu tersebut. Kemudian hal yang lain, antara lain yang kemarin menjadi temuan dari BPK yang kita harus tidak lanjut